Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, mari kita melanjutkan mengaji memahami kitab Al-Quran yang dibaca sekarang juznya juz 15 surat Bani Israel, ayatnya sekarang ayat 20 gitu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kulan numiddu haula'i wa haula'i min ata'i rabbik wa ma kana ata'u rabbika mahdura. Tiap-tiap orang atau masing-masing itu maka kami beri. Maksudnya apa? Mereka yang minta untuk mendapatkan harta benda yang banyak di dunia dan disegerakan menjadi kaya, itu juga kami beri. Ya cara tadi, mereka ada yang korupsi, ada yang merampok, ada yang menggarong. Ya dengan cara begitu itu Allah memberinya cara begitu itu. Orang mereka sukanya begitu, ya, mengikuti jejak setan, ya silakan saja. Jadi mereka sama saja diizini oleh Allah untuk cepat kaya dengan cara yang tidak benar. Baulai, tapi juga orang-orang yang mau mendapatkan amal baik untuk mencapai akhirat, ya kami turuti, kami beri mereka itu. Min ata'i rabbik. Jadi mendapatkan pemberian dari Tuhanmu, yaitu dari Allah mereka itu. Jadi yang ingin suka dunia dengan cara jahat ya dituruti, orang yang ingin surga dengan beramal saleh ya dituruti, kan begitu. Wa ma kana ata'u rabbika madhura. Dan tidaklah apa yang diberikan atau dianugerahkan oleh Allah itu akan terhalang. Jadi kalau memang minta betul-betul mau disegerakan ya dikasih harta yang banyak dengan cara yang jahat-jahat tadi. Tapi kalau yang mau mendapatkan pahala yang agung di akhirat ya dikasih, semuanya itu diberi oleh Allah Ta'ala. Unzur kaifa faddalna ba'dakum ala ba'd. Perhatikanlah bagaimana kami Allah telah melebihkan sebagian manusia dengan bagian lain itu, dilebihkan dalam hal yang segalanya. Dilebihkan hartanya, dilebihkan jabatannya, dilebihkan rumahnya, dilebihkan istrinya. Wah, ada orang itu yang begitu itu. Allah justru memperhatikan. Memang ada orang yang kami lebihkan itu. Ada orang yang hanya pegawai golongan satu, yaitu tukang sapu di sekolah. Ada orang yang pangkatnya tinggi lah dijadikan pemimpin di negeri itu. Ada yang diangkat jadi urusan keamanan, ada yang urusan ya pendidikan. Nah, semua itu satu sama lain itu ada yang dilebihkan seperti itu. Kalau memang derajatnya itu pendidikannya rendah, ilmu tidak banyak, ya jabatannya ya rendah. Tapi kalau orang yang ilmu banyak, yang macam-macam tahu, ya dapat jabatan yang tinggi kan itu. Itu atas kehendak Allah semuanya itu. Ya sesuai dengan sunatullahnya, sesuai dengan keadaannya. Kalau yang jabatannya tinggi ya memerlukan pengetahuan, memerlukan ilmu yang banyak, begitu kan. Wal akhiratu akbaru darajatin. Dan bagi hidup di akhirat itu lebih besar derajatnya. Wa akbaru tadila. Dan mereka mendapatkan utamaan yang agung. Jadi orang yang mengendaki akhirat itu kalau dibandingkan dengan orang-orang yang hanya suka dunia itu, wah pokoknya lebih utama kehidupan akhirat itu dan derajatnya lebih tinggi. Perlu diketahui, di dunia orang itu kalau memang berbuat baik, beramal soleh, nanti dapat bagian yang baik juga. Tapi di akhirat itu tempat tinggalnya di sana pun tingkatan surga itu bertingkat-tingkat sampai banyak sekali. Jadi kalau orang yang berbuat baiknya sedikit ya masuk surga, tapi derajat tingkat rendah. Laksana masuk hotel ya hotel tingkat, ya itu tingkat yang rendah-rendah itu. Kalau amal soleh yang banyak ya masuk surga tingkat bintang berapa gitu. Ya kalau hotel ya tingkat bintang berapa gitu. Itu berbeda-beda itu tingkat derajatnya untuk membalas amal manusia itu. La tas'al ma'allahi ilahan akhara. Janganlah kamu sekalian menjadikan bersama Allah itu ada Tuhan yang lain. Ya ada kan, Tuhan itu Allah, tapi ada yang mengatakan Tuhan itu ya yang sebut mereka itu. Ada yang Isa anak Maryam itu Tuhan. Oh, itu ada begitu. Ada yang mengatakan Tuhan itu ya patung-patung yang mereka sembah itu, berhala-berhala yang mereka sembah itu.
ada Uzza, Lata, ya toh, Lado, Manat. Nah, itu mereka mengatakan Tuhan itu mereka sembah, tapi selain Allah. Nah ini makanya Allah mengatakan, kamu jangan menjadikan berserta Allah itu ada Tuhan yang lain. Tuhan itu hanya Allah. Ilallah, la ilaha illallah. Tidak ada yang patah sembah, itu hanya Allah, begitu loh. Patang udah matmuman masmuro. Sebab kalau kamu itu dari mengatakan ada Tuhan ya selain Allah, lalu Allah ditandingkan ada Tuhan yang lain, itu kamu berbuat syirik namanya. Patang udah matmuman masmuro, maka kamu akan menjadi orang yang tercela dan orang yang terhina di hadapan Allah dan juga di hadapan manusia dan para malaikat. Jadi orang yang menjadikan selain Allah kok jadi Tuhan, itu mereka itu jamin Allah akan tercela dan terhina, apalagi besok di akhirat. Baqadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Allah telah memerintahkan. Nah ini, baqadha, Allah memerintahkan. Rabbuka, Allah Tuhanmu itu. Alla ta'budu illa iyyah. Kamu jangan menyembah kepada siapa-siapa kecuali hanya aku, Allah ini. Lah itu Allah yang merintah begitu. Jadi semua manusia diperintahkan supaya kita tidak menyembah selain Allah. Yang disembah hanya Allah, Dia itulah begitu. Wabil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tua kamu itu kamu harus berbuat baik. Ya berbuat baik dalam menyantuni, mempergauli, ya bersikap terhadap kedua orang tua itu harus baik. Imayab luhona indakal kibaro akaduhuma, sampai pada waktu kamu memelihara kedua orang tuamu itu, sampai kedua orang tua itu sudah tua bangka, sudah lansia, ya kamu sudah memelihara orang tua, ya sudah umur sakit-sakitan, kamu pelihara sebaik-baiknya sampai akhirnya dia itu ya suarenta gitu. Au kilahuma falatakulahuma ufin. Jadi kalau orang sudah kamu pelihara sudah lama, sudah kondisi tua itu, gitu, kamu tidak boleh mengatakan kepada orang tua itu kata-kata yang tidak baik. Misalnya ufin. Ya, ufin itu hanya, wah bapak ini sakit tidak sembuh-sembuh. Ya gaji saya habis untuk melihara bapak. Nah itu tidak boleh ngomong seperti itu. Wah bapak ini sulit, apa-apa melayani sulit. Jadi orang yang sukar melayaninya, jangan begitu. Omongan itu tidak boleh itu. Fala takul lahuma ufin, kamu jangan mengatakan kata-kata namanya wah bapak ini gimana. Walatan haruma, kamu jangan membentak kedua orang tuamu itu. Jadi seorang anak diperintah untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Di antaranya kalau memelihara orang tua itu sampai orang tua itu keduanya sudah tua sekali, sampai menderita gitulah. Itu sampai ya tidak bisa apa-apa itu. Kamu jangan mengatakan pada kedua orang tua itu ufin. Wah bapak ini, wah ibu ini, jangan begitu. Wala tanharuma, dengan kamu membentak. Bakulahuma kaulan karima, dan hendaklah kamu berkata kepada kedua orang tua itu dengan kalimat yang sempurna, kalimat yang mulia. Ya, yang halus lah. Jangan membentak-bentak kepada orang tua, harus bersikap sopan santun. Gitu. Wafid lahuma janahaduli, dan hendaklah kamu merendahkan diri kepada orang tua itu, omongannya yang lemah lembut, halus, pokoknya sopan santun menghadapi kedua orang tua, jangan sampai menampakkan kekasarannya kepada orang tua. Itu namanya begitu. Minar rahmah, dan Allah nanti akan memberikan rahmat tuh kepadamu dan kepada orang tua yang kamu pelihara itu. Wakul, bahkan kamu hendaklah berdoa pada Allah dan katakanlah ya, Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya ini kalau doanya ya, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ini perintahnya, Rabbi ya Tuhanku, ya kasihanilah kedua orang tuaku sebagaimana mereka berdua dulu yaitu memelihara kami, ya kan? Pada waktu kedua orang tua itu memelihara kami, waktu kecil-kecil itu kita dipelihara oleh ibu itu. Ya,
baru malam-malam bentar-bentar nangis merengek, anak itu lah dikasih minum tetek, ya tidak. Wah, baru habis minum dikasih nangis lagi, oh tahu-tahu popoknya basah karena ngompol dia, kan begitu. Nah, ibu itu sampai kurang tidur hanya karena apa? Memelihara anaknya itu. Itu apa? Karena saking kasih sayangnya seorang ibu kepada anak. Nah, ini balasannya kalau kita berdoa, mudah-mudahan Allah itu ya memberi belas kasihan pada kedua orang tua sebagaimana dia itu memelihara aku waktu kecil itu loh. Penuh sayang, ya, kasih sayangnya banyak gitu. Rabbukum a'lamu bima fi nufusikum. Sungguhnya Allah Tuhanmu itu mengetahui apa yang ada di dirimu itu. Dirimu itu ya dalam hati kita itu terhadap orang tua sikapnya baik apa tidak, ya ikhlas apa tidak, ya itu semua Allah tahu itu. In takunu solihina fa innahu kana lil awabina ghafura. Jika kamu itu keadaannya soleh, ya maksudnya anak-anak terhadap orang tuanya itu anaknya itu berlaku soleh, berbuat baik terus, ikhlas lillahi ta'ala dalam rangka memelihara kedua orang tuanya itu. Fa innahu kana lil awabina ghafura. Sungguhnya Allah itu terhadap orang-orang yang bertobat, ya. Anak-anak yang sudah memelihara orang tua dengan susah lalu dia bertobat, itu dikasih ampun, ya. Dikasih ampun oleh Allah. Fa innahu kana lil awabina ghafura. Maka sungguhnya adalah orang-orang yang bertobat, ya. Awabin itu orang yang bertobat, ya. Itu akan diberi pengampunan oleh Allah. Wa ati dzal qurba haqqahu wal miskina wa ibnas sabil wala tubaddir tabdira. Dan berikanlah kepada keluarga dekatmu, yaitu saudara yang ada hubungan darah itu, haqqahu, apa yang menjadi haknya, wal miskin wa ibnas sabil. Jadi Allah memerintahkan kita ini disuruh memberikan sesuatu kepada keluarga dekat kita yang mengalami kesulitan. Ya umpamanya Pak D, Bu D, Pak Cile, Mbak Cile, ponaan dan sebagainya itu dzawil qurba itu. Orang seperti itu perhatikan itu, berikan haknya. Dia itu miskin, ya ada sebagian hartamu itu harus diberikan pada orang miskin, ya gitu. Bal miskin ini orang miskin yang lain. Nah, wal nasafir dan orang yang kehabisan sangu di dalam perjalanan. Orang bepergian kok lalu kecopetan, dompetnya hilang lalu tidak punya uang, itu perlu dikasih itu oleh orang-orang yang beriman itu. Ya sebagian rezeki supaya dia bisa melanjutkan perjalanan begitu. Wala tubadir tabdiro, dan kamu jangan berlaku boros, ya. Mubadir itu umpamanya ya karena orang banyak uang kalau berbelanja berlebihan, sehari jatahnya mestinya cukup 5.000 atau 50.000, wah belanjanya sampai 100.000. Nanti setelah sore hari makanan tadi banyak tersisa tidak habis dimakan, nah itu mubadir seperti itu. Sisa yang tidak termakan itu mubadir. Nah kita tidak boleh berbuat begitu. Apa-apa itu yang kira-kira pas ukuran itulah, jangan sampai tersisa lalu mubadir. Sebab apa? Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Sesungguhnya perbuatan mubadir, ya yang menyia-nyiakan harta benda tadi, sia-sia terbuang tidak ada manfaatnya tadi, itu adalah saudara setan. Nah, perbuatan itu adalah seperti perbuatan setan. Jadi orangnya yang mubadir itu ya sama dengan saudara setan gitu. Bahkan setanu lirobihi kafuro, dan sungguhnya setan itu terhadap Tuhannya itu engkar. Jadi kafir itu. Setan itu terhadap Allah kafir, tidak percaya gitu. Wa ima tu'ridona anhum mubtigha rahmatim mirrabbik tarjuha faqul qaulan masyura. Dan jika kamu terpaksa berpaling dari mereka, maksudnya tidak bisa memberi kepada keluarga dekat, kepada orang miskin, dan kepada orang yang ada perjalanan kehabisan bekal tadi. Kalau kamu tidak bisa memberi, berpaling dari itu. Ibtigha rahmatim mirabbik, padahal kamu masih sangat membutuhkan rahmat dari Tuhanmu dan kamu sangat mengharap. Artinya apa? Kamu sendiri masih banyak membutuhkan biaya, sedang kamu uangnya pas ya. Terpaksa kamu tidak bisa memberi mereka itu. Nah kalau kamu posisi seperti itu, ya faqul lahum qaulan masyura, katakan saja kepada mereka itu dengan ucapan yang lembut. Ya maaf Pak, ini saya biasa ngasih Bapak tiap bulan sekian, tapi berhubung sekarang ini anak saya baru itu harus bayar ini, bayar itu, sehingga uangnya
agak compreng, tidak kurang, tidak cukup, kekurangan kami, maka untuk bulan ini aku tidak memberi dulu ya Pak ya. Begitu ngomongnya halus-halus begitu itu. Wala tas'ayyadaka maghlulatan ila unukika. Kamu jangan sampai ya menjadikan tanganmu itu terbelenggu di lehermu. Maksudnya tangan ditaruh di leher lalu diikat begini ini namanya tangan terbelenggu di leher gitu ya. Kamu jangan berbuat seperti itu. Maksudnya apa? Kamu jangan berbuat bakhil. Sebab kalau tangannya begini ini tidak bisa ngambil uang dari kantong digerikan, tidak bisa. Begini terus. Nah ini maksudnya kamu jangan bakhil gitu loh. Maksudnya begitu. Wala tafsudha kulal basti. Dan kamu jangan terlalu berlebih dalam memberikan infak. Jadi memberi infak itu ya secukupnya saja. Wong aturannya sebagian. Lalu memberikan yang pokok dihabiskan semua. Nah itu tidak boleh juga itu oleh Allah. Jadi kalau memberikan infak yang cukupan saja ya wajar-wajar sesuai dengan aturan yang berlaku gitu aja. Paling tidak ya 1/4, 2,5 dari rezeki itu persen, 2,5% gitu. Tidak usah terlalu banyak gitu. Sebab apa? Fatak udah maluman mahsuro. Kalau kamu terlalu banyak ya itu kalau kamu tidak memberi dengan tangannya terbelenggu tadi, kalau tidak memberi itu kamu bakhil. Tapi kalau terlalu banyak kamu nanti ya tercela. Karena apa? Kamu lalu tidak punya apa-apa ya, setelah bisa memberi banyak-banyak tahu-tahu nanti diri sendiri menderita ya. Jangan begitu. Jadi dalam berinfak itu ada batas ukuran yang sewajarnya saja. Jangan kurang. Kalau kurang itu tidak, itu namanya ya bakhil gitu. Tapi kalau berlebihan itu nanti kamu akan kehabisan, lalu kamu jadi tercela gitu. Inna robbaka yabsutu rizqa. Sesungguhnya Tuhanmu Allah itu melapangkan rezeki lima yasa kepada orang yang kendaki. Ya kita tahu kan, di dunia ini banyak orang yang rezekinya banyak, orang jadi kaya-kaya. Itu memang kehendak Allah mereka itu. Tapi ada yang kurang, memang itu ya Allah wa yaqdiru. Ya Allah juga ada membatasi rezeki orang-orang itu. Sampai seumur hidup dia dalam keadaan yang kurang, cumpreng dan sebagainya itu. Itu ya atas kehendak Allah. Innahu kana bi ibadihi khabiran basira. Sungguhnya Allah itu terhadap hambanya itu maha mengetahui dan maha melihat. Kalau mengetahui itu dengan bermacam-macam bisa mengetahui, tapi mengetahui dengan melihat itu ya bisa melihat dengan mata itu. Walak taqtulu auladakum khasyata imlak. Janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena kamu takut akan jadi miskin. Nah ini banyak orang yang sekarang ini dalam menghadapi hidup lalu ada yang kacau balau. Ada orang yang miskin merasa tidak bisa menghidupi anaknya, malah bunuh diri bersama anaknya. Itu seperti itu. Maka jangan sampai kamu itu membunuh anak-anakmu. Wala taqtulu auladakum khasyata imlak. Kamu jangan membunuh anak-anakmu karena kamu takut miskin. Ada orang yang lebih baik digugurkan saja biar tidak jadi anak, nanti tidak merepoti ya, seperti itu. Itu karena apa? Nanti tidak takut miskin. Oleh Allah melarang itu, jangan kamu itu bunuh anakmu karena kamu takut miskin. Karena apa? Nahnu naryukuhum wa iyyakum. Sesungguhnya kami itu memberi rezeki itu kepada anak-anakmu itu. Wa iyyakum termasuk padamu itu. Jadi anakmu dan kamu itu yang memberi rezeki aku. Jangan dibunuh anakmu itu kan begitu. Inna qatlahum kana khit'an kabira. Sesungguhnya pembunuhan kamu pada mereka, jadi kalau kamu membunuh anak-anakmu itu kana khit'an kabira, itu adalah dosa besar. Nah, dosa besar itu dosa besar. Bisanya hapus harus melalui tobat itu. Wala taqrabun zina innahu kana fahishah. Maka kamu jangan mendekati perbuatan zina, yaitu hubungan kelamin, hubungan seks antara seorang laki-laki perempuan di luar nikah, itu zina. Itu jangan dekati saja boleh melakukan, ya apalagi ya gitulah. Kalau sudah terpaksa dan sudah mengalami ya seperti itu ya, tahu pengajian ini ya bertobat, hentikan itu, jangan berlaku lagi seperti itu, bertobat pada Allah, menyadari itu dosa, aku mohon maaf pada Allah, aku tidak mengulangi. Tapi itu innahu kana fahishah. Sebenarnya perbuatan zina itu adalah perbuatan yang keji, ya keji itu keji, tidak baik itu. Wasa asabila, dan itu adalah sejelek-jelek jalan.
Wala taqtulun nafsa allati haramallahu illa bil haq. Janganlah kamu membunuh jiwa atau membunuh orang lain. Ya, membunuh. Termasuk bunuh diri juga tidak boleh. Janganlah kamu membunuh jiwa termasuk dirinya sendiri. Kalau diri sendiri ya bunuh diri. Jangan. Bunuh orang lain juga tidak boleh. Kecuali wala taqtulun nafsa allati haramallahu. Kecuali dengan hak. Nah, di dalam hukum Islam yang dibunuh boleh dibunuh itu ya kalau orang membunuh itu berlaku kisah dibunuh begitu loh. Lalu orang yang murtad pindah dari agama Islam ke agama itu dibunuh. Lalu orang yang berzina pada orang itu sudah pernah kawinnya istri suami istri itu dirajam dibunuh. Nah, caranya dibikin lubang kuburan, dikubur sampai ke lehernya yang tampaknya kepalanya dilempari batu sampai mati. Nah, itu seperti itu. Termasuk yang keempat, orang yang keluar dari kelompok Islam. Sudah jadi Islam kok keluar dari kelompok Islam. Nah, itu ya bisa dibunuh itu seperti itu. Maka di antara kelompok-kelompok itu ada yang kelompok Islam fanatik itu kalau sudah masuk kelompok itu kok keluar ya dibunuh. Nah, begitu kan ada seperti itu. Nah, karena dia ya berpangkat pada ajaran Allah dan Rasulullah seperti itu. Yang dibunuh itu gitu loh. Makanya dilarang kamu membunuh orang lain atau diri sendiri yang diharamkan Allah. Kalau yang hak yang 4 tadi. Wa man qutila madluman faqad ja'alana liwalihi sultanan. Maka barang siapa dibunuh karena kezaliman, karena zalimnya orang yang membunuh itu, maka sungguh kami jadikan para walinya, wali daripada yang dibunuh itu kami beri kekuasaan untuk menuntut hukum kisos. Jadi kalau si A bunuh si B itu, si B itu keluarganya walinya diberi kekuasaan untuk menuntut supaya si A itu dibunuh. Itu namanya hukum kisos. Itu boleh seperti itu. Wala tusrif fil qatli innahu kana mansura. Tapi tidak boleh berlebihan dalam pembunuhan itu. Tapi kalau tidak dilakukan hukum kisos, yaitu keluarga yang membunuh itu minta maaf kepada keluarga yang dibunuh dan memberi santunan, memberi diat, ya memberi kerugian. Nah, itu boleh atas kesepakatan dua belah pihak itu boleh seperti itu bagi orang yang dibunuh karena aneh itu. Tapi tidak boleh berlebihan tadi. Walau sudah diberi kesempatan dia itu dikasih denda tadi, dikasih ganti rugi itu tidak boleh untuk yang berlebih-lebihan di batas kemampuan orang keluarga yang membunuh itu gitu loh. Sebab pada dasarnya orang yang diberi kesempatan untuk menuntut kisos itu merupakan pertolongan bagi dia, diberi jalan untuk mendapatkan keringanan, yaitu ya membalas kisos atau dia dapat ganti rugi gitu. Wala taqrabu malal yatimi ila bilati ya ahsan. Janganlah kamu itu mendekati harta anak-anak yatim. Maksudnya mendekati itu ya mengambil, ya memiliki harta anak yatim itu. Kecuali dengan baik. Ila bilati ya ahsan. Kecuali kamu kalau mengambil harta anak yatim itu dengan niat baik, yaitu untuk apa? Maksudnya untuk memelihara anak itu dengan mengelola uangnya, tinggalan orang tuanya itu. Ya, demi membantu anak yatim itu supaya harta bendanya bisa bermanfaat sebaik-baiknya gitu. Itu boleh memelihara anak yatim dengan memelihara harta benda itu begitu, tapi dengan cara yang baik. Hatta yablugha asyuddah, sampai dia itu mencapai kedewasaan. Nah, nanti kalau sudah dewasa itu tidak yatim lagi toh. Nah, kalau sudah tidak yatim lagi, hartanya kembalikan kepada yang punya itu, pada anak yatim itu lah begitu. Wa aufu bil ahdi, dan tepatilah janji-janji. Maksudnya apa? Manusia itu kalau berjanji kepada siapapun, kepada orang, kepada Allah, itu harus dilaksanakan. Janji itu harus dipenuhi, tidak boleh diingkari. Kalau memang pada waktu kampanye itu, para tokoh-tokoh yang akan jadi anggota DPR, akan begini-begini, ya membantu rakyat begini-begini, itu janji mereka kepada rakyat konstituennya itu harus ditepati itu. Kalau tidak, lah itu di hadapan Allah dia akan dapat dosa gitu loh. Innal ada kana mas'ula. Semua janji itu akan ditanyai, akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah besok di akhirat.
Mengapa kamu kampanye menjanjikan begini-begini? Ya, katanya Islam makin jaya, katanya orang Islam akan bebas dari buta huruf, baca Quran. Tapi nyatanya kalau saya di PN tidak ada usaha ke gitu. Nah, umpamanya itu umpama itu bisa jadi udah tidak. Ini hanya umpama untuk menjelaskan. Nah, pokoknya orang yang ingkar janji itu akan dimintai pertanggungjawab dan akan nanggung risiko. Wa'aful kaila idza kiltum, dan tepatilah takaran-takaran bila kamu menakar. Orang jual minyak, ya sudah. Kalau di pom bensin itu yang tepat, 10 liter ya 10 liter. Jangan lalu ditipu-tipu, banyak itu. Saya ngalami 2 kali itu. Membeli bensin, wah pokoknya ditipu. Tahu-tahu setelah sampai agak jauh loh, beli 40 liter penuh kok ada separuh. Nah, itu berarti kan separuhnya itu ditipu itu. Nah, itu banyak seperti itu loh, hati-hati itu. Itu hukumnya apa? Wailul mutaffifin, masuk neraka wail itu, orang-orang yang curang-curang dalam menakar, menimbang dan sebagainya itu. Jadi tepatilah takaran bila kamu menakar. Orang beli minyak 1 liter ya sudah diciduk dengan tenangnya, sudah tidak ada yang keser, tidak ada yang ketes, lalu dimasukkan gitu pada yang membeli itu. Jangan lalu baru diciduk diangkat kuat-kuat lalu banyak yang muncrat itu, banyak yang keluar tumpah itu, lalu lah itu kan berarti yang masuk ke tempat yang pembeli itu kan kurang itu tidak boleh seperti itu. Wazinu bil qistosi mustaqim, dan tepatilah kalau kamu itu menimbang dengan timbangan yang adil, yang lurus. Ya itu timbangan itu kan ada 2 begininya ini loh. Ini yang begini ini harus pas, tidak bergerak, pas, itu namanya timbangan yang adil, yang lurus seperti itu. Tidak masih jomplang gini, ya itu, atau begini, itu namanya tidak lurus itu. Makanya ini ancamannya masuk neraka wel itu, yang tidak tunduk patuh dalam hal menakar dan menimbang itu. Dzalika khairum wa ahsanu ta'wila. Yang demikian itu lebih baik dan itu baik akibatnya. Kalau kamu jujur dalam menakar dan menimbang itu baik akibatnya. Apa? Ya, orang yang beli merasa puas bahwa yang jual itu berlaku jujur dalam menakar dan menimbang, sehingga nanti aku selalu akan langganan beli ke situ, kan begitu. Itu kan akibatnya baik itu. Tapi kalau yang curang, nah, seperti ini contoh yang konkret banyak terjadi itu. Orang-orang yang jual duku di tepi jalan itu banyak yang curang itu. Saya ngalami berulang-ulang. Katanya sekilo sampai rumah dicek hanya 8 on, apa itu. Itu kan apa? Timbangannya dikasih itu dari kayasa supaya posisinya itu posisi nggak bener. Nah, posisi pas begini itu hanya 8 on itu. Nah, itu nggak bener loh itu, hati-hati itu. Padahal kalau ya, barang itu termasuk haram itu, termasuk riba kelebihannya itu. Wala takfu ma laisa laka fi ilm. Kamu jangan mengikuti apa-apa yang kamu tidak tahu ilmunya. Jadi kalau sesuatu yang kamu tidak tahu ilmunya, jangan diikuti itu. Umpamanya kalau orang berziarah ke sini akan jadi begini. Nah, kalau kamu tidak tahu ilmunya benar, tidak usah ikut-ikut seperti itu, gitu loh. Nah, contohnya banyak sekali. Jadi kamu kalau tidak tahu ilmunya yang benar bahwa itu bukan dari Allah, jangan diikuti itu. Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati itu semuanya mereka itu besok akan dimintai pertanggungjawaban, akan ditanya. Pendengaranmu di dunia untuk dengar apa? Penglihatanmu untuk melihat apa, hatimu untuk mikirkan apa, ya itu semua ditanya itu. Allah tahu semuanya itu. Jadi kalau orang yang tidak tahu jangan mengatakan tahu, orang yang tidak mendengar jangan sampai mengatakan aku mendengar. Nah, itu. Pokoknya jangan begitulah. Semua itu akan dimintai pertanggungjawaban dan ditanya oleh Allah. Wala tamsi fil ardi maroha, dan janganlah kamu berjalan di bumi itu dengan sikap sombong. Ya, sikap sombong di bumi itu ya, jalan di bumi itu ya pakainya ya serba sombong gitu. Pakaian mewah-mewah, wah, pokoknya ya serba menunjukkan wah gitu loh. Itu sombong tuh. Innaka latahriqal ardo. Toh kamu tidak bisa menembus bumi. Maksudnya apa? Kalau kamu jalan dengan sombong itu kamu tidak bisa mengelilingi bumi seluruhnya, tidak bisa. Ya, kalau kamu bisa ya wah hebat sekali, tapi pada dasarnya tidak bisa itu.
kamu bisa menembus semua bumi, kamu jalani itu tidak bisa itu. Malam tablu wal jibala tula, dan kamu jalan di bumi dengan sombong itu tidak bisa, kamu itu bisa naik ke gunung setinggi-tingginya itu. Ya setinggi gunung itu tidak bisa kamu. Kullu dzalika kana sayyi'uhu inda rabbika makruha. Semua yang disebut di atas tadi, ya yang nilai tidak baik-baik itu adalah keburukan, ya. Termasuk jalan sombong, ya, dan sebagainya, menimbang tidak tepat, menakar tidak tepat. Itu semuanya itu dikatakan oleh Allah itu adalah buruk itu. Inda rabbika di sisi Allah. Makruha, dan sisi Allah mereka itu membenci terhadap perbuatan itu tadi. Ya berlaku jalan yang sombong tadi, menakar, menimbang, ya semuanya itu tadi itu sesuatu yang jahat di hadapan Allah, dan itu dibenci oleh Allah. Zalika mimma auha ilaika rabbuka. Demikianlah Muhammad sebagian dari apa yang aku wahyukan kepadamu. Yang di atas tadi, yang jelaskan di atas itu sebagian yang diwahyukan padamu itu. Mina hikmati, dari hikmah, ya. Hikmah itu ya apa-apa yang mengandung hikmah, mengandung kebaikan dari Tuhanmu itu, ya ada kebijaksanaan, ya, juga ada. Wala tas'al ma'allah ilahan, dan kamu jangan menjadikan bersama Allah itu ada Tuhan yang lain. Wala tas'al ma'allahi ilahan akhara, maka kamu jangan menjadikan bersama Tuhan Allah itu ada Tuhan yang lain. Jangan mensekutukan Allah itu. Ada Allah, kalau katanya ada Isa itu diangkat jadi Tuhan yang disembah, itu namanya ada Tuhan bersama Allah itu, begitu itu. Sebab apa? Fatul fi jahannam, orang-orang yang menganggap bahwa ada Tuhan selain Allah, ya. Itu ancaman apa? Fatul fi jahannam, mereka akan dilemparkan ke api jahannam, neraka jahannam. Malumam madhuro, dalam keadaan tercela dan terhina, terusir. Ya dihina oleh malaikat, oleh para manusia di akhirat, dan oleh Allah. Dihina mereka itu, dan mereka itu terusir jauh dari rahmat Allah. Artinya tidak bakal masuk surga, lalu dimasukkan ke neraka itu. Afa asfakum rabbukum bil banin wa takhadha minal malaikati inasa. Innakum latakuluna qaulan azima. Apa sepantasnya, apa patut Allah itu kok memilihkan untuk kamu ya orang-orang Mekah anak laki-laki. Itu maksudnya begini loh. Orang Mekah dulu senangnya kalau punya anak laki-laki, karena bisa membantu ngarong, rampok dan sebagainya, ya, untuk bapaknya itu. Tapi kalau anak perempuan dibunuh hidup-hidup, dikubur hidup-hidup, lalu itu dilibatkan seolah-olah yang memilihkan itu Allah. Lalu Allah bertanya, apa patut Allah memilihkan padamu ya orang-orang Mekah itu, kamu itu untuk kamu anak laki-laki. Watakhadha mina malaikati inasa. Sedang Allah sendiri mengambil malaikat jadi anak perempuan. Itu dulu orang itu katakan begitu itu. Innakum latakuluna qaulan azima. Sebenarnya kamu itu telah mengucapkan ucapan yang wah risiko besar dosanya itu. Masa Allah punya anak malaikat, begitu. Walaqad sarafna fi hadzal Qur'an liyadzakuru. Sungguh kami berulang-ulang telah memperingatkan dalam Al-Quran ini, agar supaya para manusia itu mengambil pelajaran dari isi Al-Quran itu. Berulang-ulang loh, Allah mengatakan, aku berulang-ulang itu mengingatkan para manusia itu supaya mengambil pelajaran isi Al-Quran itu. Wa ma yaziduhum ila nufura. Tapi apa yang terjadi? Tidak akan menambah pada mereka itu sesuatu Quran itu. Bahkan justru mereka itu makin mendapat keterangan Quran, suruh ngambil pelajaran Al-Quran, tapi dia itu malah menjauh dari kebenaran. Artinya selalu menentang Al-Quran.